Ayo gas Gi. Oke. Selamat siang untuk para penonton. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum sedimentologi untuk memenuhi tugas kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai paper kami yang berjudul Mekanisme Transportasi Sedimen dalam hubungannya dengan struktur sedimen lapisan bergradasi atau disebut dengan graded bedding menggunakan analisis granulometri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Agra Muhammad Pasha, Aryo Raffi Pangestu, Claudio Ronaldo Mendome, Kiki Fakhrizal, saya sendiri Gigi Nurifan Yusro, Mehaga Paskah Meliala, dan Muhammad Fatoni Al-Hakim. Untuk outline acara kali ini yaitu didahului dengan pendahuluan, yang kedua objektif, ketiga metodologi, keempat data, kelima data penunjang sekunder, keenam pembahasan, ketujuh interpretasi, dan ke-8 yaitu korelasi. Langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh saudara Diki Fakhrizal. Oke, terima kasih atas waktunya Gigi. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Diki Fakhrizal dengan NIM terakhir 0029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari paper yang kami buat. Jadi pendahuluan ini berisi tentang transportasi sedimen sendiri, bahwa transport sedimen itu adalah transportasi dari seluruh butir padat atau solid atau material yang solid yang melewati tambang lintang suatu aliran air. Nah, transport sedimen sendiri itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Seperti yang pertama itu transport sedimen dasar atau bedload, di mana yang dicirikan oleh gerak butir sedimen yang dia selalu berada di dekat dasar ya saluran ataupun dari sungai. Kemudian transport yang kedua adalah transport sedimen suspensi, di mana dicirikan oleh gerak butir sedimen yang sesekali bersinggungan dengan dasar sungai atau saluran. Dan kemudian yang ketiga adalah transport sedimen dasar yang digabung dengan suspensi atau transport material dasar total, yang dicirikan dengan gerak butir sedimen yang selalu berkaitan atau bersinggungan dengan dasar sungai ataupun saluran. Yang terakhir adalah transport sedimen washload, di mana dicirikan dengan gerak butir sedimen yang hampir tidak pernah bersinggungan dengan dasar sungai ataupun saluran. Kemudian karena di sini kita membahas tentang graded bedding ya, graded bedding sendiri itu adalah struktur perlapisan bergradasi yang merupakan salah satu struktur sedimentasi pengendapan yang memiliki ciri ukuran butir penyusun batuan sedimen tersebut selalu berubah ya secara gradual, yaitu semakin ke atas memiliki butir yang semakin halus. Di mana proses ini tuh diakibatkan oleh butiran besar yang memiliki berat jenis yang lebih besar atau lebih berat, sehingga dalam proses transportasinya butiran ini tuh maksud saya butiran ini terendapkan terlebih dahulu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan butiran-butiran yang lebih halus sehingga menciptakan sebuah struktur graded bedding. Nah, mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu objektif. Baik, untuk objektifnya sendiri dalam pembuatan paper ini bertujuan untuk mengetahui, menentukan, dan menganalisis hubungan ataupun korelasi antara transportasi sedimen dengan proses terciptanya struktur sedimen graded bedding. Oke, mungkin bisa di next, saya kembalikan lagi kepada Gigi. Oke, selanjutnya yaitu ada metodologi yang akan dibacakan oleh Agra Muhammad Pasha dan juga Fatoni. Persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya Muhammad Fatoni akan menjelaskan tentang metodologi yang akan dipakai. Di sini memakai metodologi yang sudah ada data sebelum-sebelumnya, seperti paper, jurnal, ataupun artikel yang ada di internet. Literatur studi tersebut digunakan sebagai landasan atau tinjauan utama dari paper ini, dan terdapat pula data-data dari paper tersebut yang digunakan sebagai data sekunder untuk menunjang paper ini. Selain menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya, di sini juga menggunakan metode analisis granulometri untuk menunjang pengolahan data sekunder yang kami dapatkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Agra. Terima kasih.
Bisa di next, Gigi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan data yang melanjutkan dari Pak Tony, yaitu data-data sekunder untuk menunjang analisis yang menjadi objektif dari paper ini. Menggunakan data dari paper dan jurnal yang menjadi tinjauan utama kami berdasarkan jurnal dari Iqbal M. dan Harnani H. itu 2017 dalam penelitiannya tentang lingkungan pengendapan dan hubungannya dengan transport sedimen. Lalu metode yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pemetaan lapangan dengan luas daerah 9 kali 5 km serta dari data-data yang sudah ada. Dari dahulu untuk melengkapi data analisis. Sampel yang diambil berupa batuan pasir yang belum mengalami pelapukan. Jumlah sampel yang diambil berjumlah 7, mulai dari berbutir kasar hingga yang halus. Lalu diambil secara acak dan mewakili tiap formasi sebelatnya. Analisis yang dilakukan berupa penghalusan serta mengalami tahap pengayakan dengan ukuran mesh 10, 20, 40, 60, 100, 200, dan PAN. Data tersebut kemudian masuk ke dalam penimbangan berat dengan satuan gram. Data yang dihimpun berupa mean, sorting, skewness, dan kurtosis. Lalu perhitungan tersebut diplotting dan aplikasikan dalam kurva GSDC untuk mengetahui pola mekanisme transportasi material sedimen. Saya kembalikan kepada Gigi. Oke, terima kasih untuk Pasya. Selanjutnya yaitu ada outline kelima, yaitu data penunjang sekunder yang akan dibacakan oleh Mihaga Pasca dan juga Claudia Mendume. Terima kasih kepada Saudara Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data penunjang sekunder. Yang pertama adalah tabulasi perhitungan LP61 desa Susup. Setelah dilakukan perhitungan kumulatif, didapatkan hasil min yaitu 0,69 dengan sortasi 2,02 dan klasifikasinya yaitu very poorly sorted. Skewness-nya 0,96 dengan klasifikasi very fine skewed dan kurtosisnya 2,57 dengan klasifikasi very leptokurtik. Yang kedua adalah tabulasi perhitungan LP65 desa Susup. Setelah dilakukan perhitungan kumulatif, didapatkan hasil min-nya yaitu 1,01 dengan sortasi 1,09 dengan klasifikasi poorly sorted. Skewness-nya 0,96 dengan klasifikasi very fine skewed dan kurtosisnya 2,72 dengan klasifikasi very leptokurtik. Yang ketiga adalah tabulasi perhitungan LP66 desa Susup. Setelah dilakukan perhitungan kumulatif, didapatkanlah hasil min-nya yaitu 1,1 dengan sortasinya 1,18 dan klasifikasinya poorly sorted. Skewness-nya 0,26 dengan klasifikasi fine skewed dan kurtosisnya 1,04 dengan klasifikasi mesokurtik. Yang keempat adalah tabulasi perhitungan LP90 desa Susup. Setelah dilakukan perhitungan kumulatif, didapatkanlah hasil min-nya yaitu 1,4, sortasinya 2,31 dengan klasifikasi very poorly sorted. Skewness-nya 0,61 dengan klasifikasi very fine skewed dan kurtosisnya 0,78 dengan klasifikasi pletikurtik. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Claudio. Baik, terima kasih Mihaga. Baik, saya akan melanjutkan dari Mihaga. Yang berikutnya tabulasi perhitungan LP99 desa Susup. Hasil perhitungan kumulatif tersebut didapatkan hasil min 1,67, sorting 1,66 yang termasuk poorly sorted, skewness 0,8 yang termasuk very fine skewed dan kurtosis 0,79 yang termasuk pletikurtik. Next. Selanjutnya tabulasi perhitungan LP105 desa Susup. Hasil perhitungan kumulatif tersebut didapatkan hasil min 0,64, sorting 0,77 yang termasuk moderately sorted, skewness 0,78 yang termasuk very fine skewed dan kurtosis 1,17 yang termasuk mesokurtik. Lanjut, next.
Lalu tabulasi perhitungan LP107 desa susuk. Hasil perhitungan kumulatif tersebut didapatkan hasil min 0,66, sorting 0,86 yang termasuk moderately sorted, skewness 0,3 yang termasuk very fine skewed, dan kurtosis 0,93 yang termasuk mesokurtik. Oke, lanjut ke outline selanjutnya yaitu pembahasan dan juga korelasi yang akan dibahas oleh presenter Aryo Raffi. Terima kasih Gigi. Untuk pembahasan kali ini, pengambilan sampel atau data yang telah dilakukan perhitungannya melalui analisis geogranulometri terdapat di 7 lokasi, yaitu diantaranya LP61, 65, 66, 90, 99, 105, dan LP107. Semua sampel ini berupa batu pasir, halus sampai kasar, yang berfokus pada formasi sebelat desa susuk. Hasil yang telah diperoleh dari masing-masing LP itu ditimbang dalam satuan gram. Data ini akan digunakan dalam tahapan perhitungan dan pembuatan kurva pada tahapan selanjutnya. Nah, pengolahan data yang telah dilakukan dalam perhitungan granulometri itu mendapatkan hasil mean, sorting, skewness, dan kurtosis. Nah, data perhitungan tersebut didapatkan secara umum dari ketujuh sampel yang mempunyai karakteristik data butiran. Mean itu di antara 0,64 sampai 1,67. Sorting 0,77 sampai 2,02, memasuki moderately sorted sampai very poorly sorted. Skewness-nya 0,26 sampai 0,96, memasuki klasifikasi fine scaled sampai very fine scaled, dan kurtosisnya 0,78 sampai 2,72, memasuki klasifikasi platykultik sampai very leptokultik. Untuk interpretasi yang ada melalui data kurva granulometri ini dengan cara mengkombinasikan data-data ukuran butir, sortasi, kurtosis, skewness, serta data litologi dan juga fasies pada lingkungan sedimennya. Yang dimana pada kurva memperlihatkan adanya proses atau pola kurva yang hampir tegak lurus, vertikal, dan dapat diartikan bahwa proses atau mekanisme sedimentasi cenderung melalui proses transport berjenis saltasi. Saltasi atau saltation ini berjenis mekanisme transport loncatan dari material sedimen dalam proses mekanisme transportnya. Terdapat juga adanya proses atau mekanisme suspensi yang mempengaruhi material-material atau butiran sedimen yang lebih halus. Dalam hal ini, butiran sedimen yang halus akan mengalami transportasi secara turbulens sehingga akan mengalami perubahan secara fisik dari pengendapan menjadi batuan silt dan juga clay, atau sering dengan silt and clay suspend by turbulence. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengolahan dari pengamatan data selain mekanisme transport yang berupa saltasi atau saltation dan memiliki struktur sedimen, lamination, dan grade bedding. Untuk korelasi, terdapat proses atau mekanisme suspensi yang mempengaruhi material-material butir sedimen yang halus. Dalam hal ini, butiran sedimen yang halus akan mengalami transportasi secara turbulens, sehingga akan mengalami perubahan secara fisik dari pengendapan menjadi batuan silt dan juga clay. Atau sering juga yang tadi sudah dicantumkan, silt and clay suspend by turbulence. Dengan demikian, berdasarkan hasil data dan juga litologi lapangan, mekanisme yang didapat itu adalah saltation dan terbentuklah struktur sedimen, lamination, dan grade bedding. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, mekanisme suspensi mempengaruhi material-material atau butir sedimen yang lebih halus. Butiran sedimen yang halus akan mengalami transportasi secara turbulens, sehingga akan mengalami perubahan secara fisik dari pengendapan menjadi batuan silt dan juga clay, atau sering disebut dengan silt dan clay suspended by turbulence. Material dengan butir yang berat akan terendapkan karena perbedaan berat jenis atau mekanisme siltation berupa bedlock. Sedangkan material halus akan tersuspensi dengan mekanisme suspension membentuk suatu gradasi perlapisan atau disebut juga dengan graded bedding.
Berikut adalah beberapa referensi kami, terdapat dari 7, mulai dari beberapa jurnal, buku, dan paper, dan lain sebagainya sebagai penunjang paper kami sehingga menjadi paper yang berkualitas. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata dan terdapat kalimat yang menyinggung ataupun sikap kami yang tidak mengenakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.